Baik, Bu. Baik. Baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu mau satu anak ibu ke depan untuk berdoa. Jefferson, silakan Jefferson. Dan kedua menunjukkan yang penyelenggaraan di siang hari ini, maka kita berdoa. Terima kasih Bapak, di siang hari ini kita akan melakukan kepada mengajar kami, kiranya Engkau mengingatkan kami, agar kita waktu dan jika kami hikmah akan mengenai setiap kepada kami yang baik. Menjaga selalu dan berdoa. Amin. Anak-anak, pada materi hari ini, sebelum kita memasukinya, guru mau absen satu persatu. Mana absennya? Kita tolong absen sendiri. Ada yang tidak masuk? Absennya Jefferson, Josila, Ica, Badar, Fitri, Alberto, Ada Ibu. Mena, Ya, Pak. Nasi, Cynthia, Oke, semua hadir ya. Oke, hari ini kita belajar tentang kita masuk ke pelajaran ini yaitu dengan diskusi kelompok ya. Dengan diskusi kelompok ini kalian bisa memecahkan suatu masalah satu dengan teman yang lain saling memberikan masukan dalam diskusi dalam pembelajaran kita. Jadi anak-anak, pembelajaran kita yang kemarin masih ingat? Apa itu? Objek ragam tentang apa? Permasalahan biologi. Di situ membicarakan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oh, ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa saja? Ada bergerak, terus bernafas, terus apa? Apa anak-anak? Bergerak, bernafas, kemudian bernafas kan respirasi, kemudian apa lagi? Metabolisme, kemudian apa lagi? Berkembang di ya. Apa itu berkembang biak? Reproduksi. Kita pelajari. Hari ini yang kita pelajari adalah tentang keanekaragaman. Sekarang sebelum guru masuk ke materi, coba kalian lihat kalian punya muka dulu. Coba kalian lihat kiri kanan. Lihat teman-teman dulu kiri kanan. Bisa lihat ke Josila, bisa lihat ke Marsi, Alberto lihat ke Mena, kemudian Reno lihat ke Jefferson, atau Juanda lihat ke Cynthia. Coba lihat dulu, mama kita teman-teman punya muka. Coba kamu lihat. Lihat dulu. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Dari lihat teman kiri kanan, apa yang kamu tangkap, apa yang kamu pahami gitu? Atau apa yang kamu lihat gitu? Ada itu? Mukanya Mena. Mukanya Mena sama dengan Juanda? Beda. Berbeda. Kemudian ada punya muka dengan Cynthia sama? Beda. Jadi kalau kita bicara tentang keanekaragaman hayati, kesimpulan apa? Perbedaan antara strik dan strik. Jadi di dalam keanekaragaman hayati itu tidak ada satu individu yang sama, mereka berbeda. Sehingga
pada materi ini kita akan belajar keanekaragaman hayati tingkat G, jenis dan ekosistem. Tujuannya adalah, tujuan dari pembelajarannya kita hari ini adalah anak-anak bahwa melalui model pembelajaran berbasis masalah atau PBR, di sini kalian dapat mengidentifikasi tingkat keanekaragaman makhluk hidup serta mendeskripsikan peranan keanekaragaman hayati tersebut dan kelestariannya. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan ini, yaitu Bubu mau kalian memikirkan tentang perbedaan-perbedaan dari makhluk hidup apa saja yang kamu ingat begitu. Coba kalian pikirkan dulu. Apakah ini kamu lihat tanaman yang satu punya daun sama dengan tanaman yang tumbuhan yang satu, atau bentuk bunga yang satu warnanya sama dengan bentuk bunga yang tanaman yang satu? Apakah sama? Beda. Kalau bunga mawar itu, coba kamu lihat, kalau berpikir kalau bunga mawar itu dia sama kan tidak? Bunga mawar ada berbagai macam bunga mawar, kok? Namanya mawar. Tetapi warnanya berbeda deh. Ada warna apa saja? Pink, kuning, ungu, hitam. Itu adalah warna-warna dari bunga mawar. Kemudian kalau kita lihat di sekeliling kita punya kelas ini, di sekeliling ini apa yang kamu lihat? Pohon pisang, rambutan, ada mangga, ada pepaya, ada rumput. Jadi di dalam suatu tempat terdapat berbagai macam organisme yang berada di situ. Jadi satu organisme satu berbeda dengan organisme lainnya. Contohnya manusia punya wajah itu berbeda dengan manusia lain. Sehingga anak pembantu tidak bisa dikatakan mereka punya muka sama. Dari struktur gennya juga akan berbeda. Itu yang disebut dengan keanekaragaman. Sehingga kita akan masuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat G, tingkat jenis dan tingkat ekosistem. Guru akan masuk ke dalam kasus yang kamu akan nonton video. Dalam video itu kamu nonton, terus kamu pahami, kemudian guru akan berikan SKPD, kemudian kalian menganalisis masalah yang ada di dalam video tersebut. Ada pertanyaan di sini? Ya, ada paham ya bahwa keanekaragaman hayati itu adalah apa anak-anak? Adalah organisme yang berbeda. Dalam satu tempat tidak sama. Keanekaragaman hayati adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam satu ekosistem tidak memiliki yang sama. Jadi mereka itu berbeda, antara makhluk satu dengan makhluk yang lain itu berbeda. Sehingga di dalam keanekaragaman hayati ini kita perlu mempelajarinya karena disebut dengan biodiversity. Keanekaragaman hayati ini kita perlu melestarikan itu. Sehingga kita harus belajar dulu apa itu keanekaragaman hayati tingkat D, apa itu keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan apa itu keanekaragaman hayati ekosistem. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam video. Dalam permasalahan ini kalian lihat videonya, guru putar ya, kemudian perhatikan. Kamu tahu tidak? Perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat berdampak bagi spesies dan ekosistem di dunia yang sudah terlihat nyata. Baru-baru ini,
Turunnya panas selama kerajaan Eropa hingga memicu kebakaran hutan di sejumlah negara, mulai dari Prancis, Spanyol, hingga Portugal. Penelitian menunjukkan bahwa krisis iklim akan menjadi jauh lebih buruk apabila tidak ada pengurangan emisi. Berdasarkan skenario kenaikan emisi gas rumah kaca yang paling tinggi, pada tahun 2100, setidaknya 50% spesies dunia akan kehilangan habitatnya. Saat sudah terjadi kenaikan suhu, maka kemampuan spesies berevolusi menjadi semakin terbatas. Parahnya lagi, perubahan mendadak yang terjadi pada ekosistem lokal juga dapat berdampak negatif pada kemampuan manusia untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pangan, bahkan mendorong kepada kemiskinan. Temuan-temuan ini juga akan mendesakkan mitigasi perubahan iklim. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cepat pada dekade ini akan mencegah ribuan spesies dari kepunahan dan melindungi manfaat yang mereka berikan pada manusia. Sudah lihat videonya? Sudah. Bagus, terus kita ulang. Ulang. Kamu tahu tidak? Perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat berdampak bagi spesies dan ekosistem di dunia yang sudah kami lihat. Baru ini, turunnya panas selama kerajaan Eropa hingga memicu kebakaran hutan di sejumlah negara, mulai dari Prancis, Spanyol, hingga Portugal. Penelitian menunjukkan bahwa krisis iklim akan menjadi jauh lebih buruk apabila tidak ada pengurangan emisi. Berdasarkan skenario kenaikan emisi gas rumah kaca yang paling tinggi, pada tahun 2100, setidaknya 50% spesies dunia akan kehilangan habitatnya. Saat sudah terjadi kenaikan suhu, maka kemampuan spesies berevolusi menjadi semakin terbatas. Parahnya lagi, perubahan mendadak yang terjadi pada ekosistem lokal juga dapat berdampak negatif pada kemampuan manusia untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pangan, bahkan mendorong kepada kemiskinan. Temuan-temuan ini juga akan mendesakkan mitigasi perubahan iklim. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cepat pada dekade ini akan mencegah ribuan spesies dari kepunahan dan melindungi manfaat yang mereka berikan pada manusia. Pada kita masih perlu dalam kehidupan, dengan kepemimpinan politik yang tepat, serta tindakan sehari-hari yang kita lakukan sebagai masyarakat, kita masih memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Apa yang tadi kamu lihat dalam video ini? Perubahan iklim yang terjadi, kebakaran hutan, kepunahannya spesies, ada lagi? Penurunannya iklim yang beberapa negara, Spanyol, Prancis. Jadi dari pengamatan pada video ini, Bu Guru minta untuk kalian menemukan permasalahan apa yang terjadi dari video semakan ini. Tentang kita punya materi apa hari ini? Yang keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu sangat berdampak. Berdampak pada apa? Semua organisme yang ada berada di muka bumi ini. Kalau keanekaragaman hayati terjadi kepunahan, terjadi kerusakan, kemudian keanekaragaman itu sudah mulai hilang dari kita punya bumi ini, maka kita akan mengalami dampak-dampak buruk yang akan terjadi dalam kita sendiri. Akan terjadinya hewan langka itu hilang atau punah, kerusakan lingkungan mulai dari padang savana sampai padang rumput itu akan terjadi kebakaran, itu
itu berarti apa yang terjadi? Suatu ekosistem yang berada di situ akan menghilangkan organisme-organisme yang ada di dalam ekosistem tersebut. Oleh sebab itu, anak-anak, Bu Guru minta kalian untuk memecahkan masalah ini, apa yang terjadi dalam video PD ini, dan ada gambar di dalam PD ini yang untuk kamu lihat, kemudian kamu isi di dalam LKPD ini, yaitu adalah ketika kamu melihat video itu, permasalahan yang dapat ditemukan itu apa? Masalahnya itu apa berdasarkan video tersebut. Kemudian kamu melihat video itu, kamu buatlah hipotesa pada permasalahan tersebut, yaitu dugaan-dugaan sementara. Kamu buat dia punya hipotesa menurut video yang tadi kamu tonton. Kemudian pada gambar yang di dalam LKPD ini, gambar ini kamu buat juga sama seperti yang pada video, yaitu kamu lihat bahwa permasalahan apa yang ada di dalam gambar itu tentang keanekaragaman hayati tingkat G, jenis dan ekosistem. Jadi ibu sudah buat punya LKPD di sini, kamu tinggal isi. Jadi duduk diskusi, ada yang menggunakan pakai kertas manila untuk presentasi, ada juga yang mau gunakan langsung LKPD-nya saja langsung masuk untuk presentasi. Jadi dalam kelompok isi sesuai dengan LKPD yang dibuat. Ya, paham? Dari video tadi mengerti? Ngerti ya? Bisa dong? Kamu bisa membuat hipotesa pada permasalahan yang video tadi dulu tampilkan. Hipotesa itu adalah dugaan-dugaan sementara yang nanti kalian buat isi di dalam sini. Kemudian ada perintah dalam setiap LKPD ini kamu isi. Kemudian pengumpulan data untuk permasalahan video itu. Masalahnya apa saja? Kamu isi di sini. Masalahnya apa? Hasil eksplorasinya apa? Sumbernya ambil dari mana? Jadi kalau di sini masalahnya satu, kerusakan ekosistem. Ya toh? Ekosistemnya yang mulai rusak. Akibat masalahnya apa? Hasil dari eksplorasi apa yang kamu dapat dari situ? Eksplorasinya apa? Masalahnya apa? Ya, kemudian sumbernya ambil dari mana? Apakah dari buku ini yang kurang bagikan? Sumber buku siswa ini? Atau kamu ambil referensi dari tempat lain? Dari internet kah? Dari mana kah? Bisa saja kalian cari sumbernya. Kita kumpul lagi buku siswanya. Kita akan bagi ke teman-teman sana. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembagian kelompok, dulu kita menghitung dulu. Kita bagi sebanyak 3 kelompok. Itu 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya? Paham? Mulai dari Ija. 2. Itu 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ayo sekarang. Itu yang di sini. Gambarnya sama dengan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Sudah?
kelompok 3. Mana kelompok? Ambil Oke anak-anak, sekarang buka kalian punya KPD. Sudah lihat? Sekarang Bu Guru mau kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin permasalahan yang terjadi dalam video tersebut. Coba satu-satu dulu, baru kamu mengeluarkan sampai kamu berdiskusi dalam hal yang itu. Coba kalian identifikasi dulu permasalahannya apa sebanyak mungkin. Anak-anak, yang tadi kamu nonton di video itu, coba kamu mengidentifikasi, kemudian lihat pada gambar itu, coba kalian mengidentifikasi sebanyak-banyak mungkin. Ya, ada gambar yang itu sudah kami masuk dalam KPD itu. Perhatikan ada bunga mawar, ada mangga, kemudian ada kacang-kacangan. Coba lihat. ada kue. Tidak ada kue di situ. Itu buah mangga. Ini alpukat. Alpukat, ada buah alpukat, mana alpukat itu mangga. Ayo cepat. Buat, kemudian bagi potong lihat di sini. Di sini tulis kelompok 1. Sudah? Kemudian nama kelompok. Di sini kamu punya permasalahan yang kamu ambil sesuai dengan KPD. 1, 2, 3, 4. Lalu presentasi ke depan. Nanti teman memberikan satu komentar atau tanggapan. Itu kamu catat. Nanti kamu isi di dalam lembar kamu punya KPD. Habis dari tanggapan itu kamu untuk suatu kesimpulan. Kelompok 1 namanya itu kelompok 1. Terus nama kelompok. Iya, aku kelompok 1 nama kelompok. Yo, gitu aja. Coba apa yang kamu lihat di situ? Identifikasi sebanyak mungkin. Jadi kamu lihat di dalam KPD itu, kamu mulai mengidentifikasinya. Kamu menemukan permasalahannya itu apa ya dalam video. Kemudian kamu lihat yang gambar yang ibu taruh itu, kamu lihat mawar ini dia masuk ke dalam apa? Apakah dia masuk ke area jenis kah, spesies kah, gitu. Jadi kamu mengidentifikasi apanya yang beda di mawar itu. Apakah dia ini punya daunnya bentuknya seperti apa, dia punya batangnya apa berduri atau tidak. Kalian itu identifikasi dia. Warnanya berwarna apa antara mawar satu dengan mawar yang lain. Apakah ada terjadi perbedaan kan tidak. Kemudian kamu lihat lagi di situ ada buah mangga yang berbagai macam buah mangga yang ditaruh dalam gambar situ. Kamu lihat apakah mangga yang satu sama dengan mangga yang satunya. Kalian mengidentifikasinya sebanyak mungkin. Begitu tujuan. Kemudian lihat ke bawahnya lagi berbagai macam kacang-kacangan. Di situ ada kacang merah, ada kacang tanah, ada kacang polong, ada kacang apalagi itu kacang kedelai. Kemudian ada kacang hijau. Kalian lihat di situ. Kemudian kalian mengidentifikasi dia seperti apa. Banyak sekali kata-katanya. Nggak harus. Kalau kacang-kacangnya banyak berarti kamu identifikasi itu banyak loh. Kalau mangganya banyak berarti identifikasinya banyak juga. Apakah mangga yang satu ini, mangga swing ini sama tidak dengan mangga golek?
identifikasi kok. Ya bedanya apa? Kita lihat apakah bentuk daunnya, tulang daunnya sama, batangnya bagaimana, kita lihat. Oke, mulai berdiskusi. Ada pertanyaan? Alberto, ada pertanyaan? Tidak? Jefferson? Ada pertanyaan Jefferson? Tidak ada ya? Jadi nanti perhatikan di LKPD dan kelas 1. Di situ ada kolom-kolom yang perlu diperintahkan. Permasalahan apa yang kamu temukan di dalam LKPD itu. Dalam video yang tadi itu tampilkan, kamu isi ke dalam LKPD. Kemudian kamu presentasi di dalam. Ya, nanti kamu presentasi ke teman. Nanti teman-teman mereka memberikan langsung dari kamu punya materi. Ikuti bisa. Jangan lupa tulis nama kelompok. Ayo mulai. Ada pertanyaan? Silakan yang mau pakai ini. Tulis nama kelompok. Lihat perintah dari LKPD. Perintahnya apa? Coba lihat, buka. Lihat LKPD-nya, perintahnya apa? Langkah kerjanya adalah amankan ciri bahan yang telah disediakan. Catat ciri bahan tersebut meliputi warna, bentuk, detail yang sudah disediakan. Kamu lihat. Sudah lihat? Kemudian kelompok kata di dalam keragaman singkat ini yang untuk gambar yang kamu kasihkan. Sementara yang untuk video yang tadi kalian kelompok, kamu perhatikan sini ada perintahnya. Yaitu silakan peserta didik masuk ke dalam permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan video. Dan tadi kalian nonton video itu, harus masuk ke dalam permasalahannya itu apa? Saya kamu ngomong. Ya. Kemudian kalian buat hipotesa dugaan sementara dari permasalahan tersebut yang tadi kalian nonton. Paham tidak? Kemudian setelah kalian lihat itu, kalian mencari keterangan-keterangan yang berhubungan dengan hukum pola literasi atau tentang apa yang kamu ambil dari permasalahan. Contohnya akibat kerusakan habitat, pemanasan global yang terjadi. Biasa adalah di situ ada permasalahan kamu bukan. Pemanasan global yang terjadi itu karena apa? Kemudian punahnya organisme endemik atau spesies itu karena apa dia punah? Permasalahan-permasalahan itu kamu ambil, kamu kasih masuk ke dalam LKPD ini, kemudian kamu cari yang cukup dari permasalahan-permasalahan itu apa? Sumbernya ambil dari mana? Kamu bisa cari di internet di mana kamu cari, kemudian kamu ambil dia punya kajian dia punya atau dia punya referensi yang menunjang dari kamu punya permasalahan-permasalahan. Paham ya? Sudah paham? Kemudian untuk hasil pengamatan pada gambar yang tadi sudah masuk ke dalam LKPD ini, kamu masukkan ke dalam sini. Keanekaragaman tingkat gen dari ketiga gambar yang belum kasih masuk dalam LKPD, mulai dari mawar lah, kemudian kacang-kacangan, kemudian ada apa sih tadi itu? Buah-buahan mangga, mawar, kemudian ada kacang-kacangan. Itu kamu kasih masuk di dalam sini, masuk ke pengamatan. Kamu mengamat, dia punya nama tumbuhan itu apa? Begitu, kamu kasih masuk. Warna bunganya apa, buahnya apa, bentuknya apa,
Sudah ada di KPD. Reno paham Reno? Nah, kemudian kalau dari pengamatan gambar itu mana yang keanekaragaman tingkat jenis sama juga nama tumbuhannya apa? Kamu kasih masuk ke dalam dia punya tabel yang dulu sudah buat di dalam situ. Warnanya apa? Ciri dari bentuknya bulat atau unjung kah? Itu keanekaragaman. Kemudian kamu lihat bentuk keanekaragaman tingkat ekosistemnya. Tingkat keanekaragaman tingkat ekosistemnya itu apa? Dalam ekosistem itu kan kita lihat bahwa yang pengaruh apa dalam ekosistem itu? Ada faktor biotik dan abiotik yang terjadi dalam satu ekosistem. Jadi kamu lihat dari gambar itu apa yang ada dalam situ. Jadi Ibu minta bahwa permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan video, sementara pada gambar itu adalah kalian mengamati. Itu permasalahannya apa? Antara gambar yang kamu amati itu. Jadi seperti itu, mana itu berbeda. Iya. Jadi mawar itu termasuk keanekaragaman tingkat gen. Gimana kelompok satu? Bisa dianggap? Jangan lupa cari referensi yang kemudian dari kamu punya hipotesa sementara yang kamu ambil itu referensinya apa masalah yang kamu ambil untuk kamu yang analisis itu ada referensi yang mendukung. Sebabnya dari mana? Kalau dia itu ambil dari website www.keanekaragaman.kemendikbud berarti itu di bawahnya sih. Saya ambil dari Kemendikbud.
Ya sudah, silakan presentasi ke depan. Sudah? Kalau punya DPR itu sudah DPR kan? Ada berapa kali? Dicari dulu apa itu masalah yang dulu yang dari motor, masalahnya apa? Ya sudah, silakan presentasi ke depan. Nanti teman-teman memberikan catatan kita. Sehingga bilangnya spesies langka gitu. Dengan spesies, apalagi itu sih ya. Ada lagi karena di video ya jadi apa mana betul sekarang begini yang begini adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam spesies makhluk hidup. Jadi kalau contohnya apa? Contohnya apa? Kalau dia gara-gara mungkin berarti contohnya apa? Kalau keanekaragaman jenis apa? Adalah keanekaragaman yang ditemukan pada komunitas atau satu kelompok yang berbagai spesies. Jadi mereka hidup di dalam satu tempat. Itu adalah keanekaragaman jenis. Ini menjadi teman-teman aku di dalam Indonesia pada video. Ya, kalau yang digambar tadi itu jadi artinya diberitakan adalah mengamati kemudian kamu mengidentifikasikan dari gambar tersebut.
Jadi kamu identifikasi bahwa mana dari organisme itu sudah stempel dalam LKPD itu, kamu identifikasi dia. Mana itu keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kalau dia keanekaragaman gen, kamu identifikasinya bagaimana? Berarti saya mengidentifikasinya secara apa, struktur apa? Morfologika, fisiologika, atau secara dia punya anatomi dari tumbuhan itu. Jadi kamu perhatikan di situ. Jadi kalau dia strukturnya secara morfologi, berarti kamu lihat dari itu apa yang terjadi kalau secara morfologi. Kalau secara fisiologinya dia apa? Dia dikatakan genetik. Karena faktor genetik juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi genetik contohnya tumbuhan ini, dia genetik ini berbuah besar, bijinya kecil, kemudian kita menanam di tempat habitat yang berbeda dengan habitat yang sebelumnya. Terus dia menghasilkan buah atau pohon yang kecil, daun yang kecil, padahal dia masih satu genetik dengan pohon yang masih tinggi tadi. Ternyata kenapa dia berbeda? Ternyata dia dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Mungkin dari lihat itu berarti struktur tanahnya kita lihat, kita lihat lagi populasinya, intensitas cahayanya, kita lihat lagi kelembapannya seperti apa, sehingga dia mempengaruhi dari lingkungan itu. Sudah? Ayo silakan, siapa yang betul presentasi? Bagaimana berjalan? Gimana dia tuh? Terus kamu cari nama boleh itu nama ininya apa? Apa? Mantap ya. Sudah? Oke, sudah yang sudah mulai kasih masuk ke dalam kertas penilaiannya. Akibatnya apa? Kajiannya apa? Sumber kamu ada paham lagi? Ingat ya, boleh? Jadi dari yang tadi kamu sudah kumpulkan secara kata, kamu masuk ke dalam sini untuk menentukan permasalahannya. Jadi kamu kumpulkan dia punya data. Jadi yang menunjang data itu adalah kalau dari kamu punya hasil eksplorasi, dia ini ada menunjang sumber mana yang kamu ambil sehingga kamu mengatakan dia seperti itu. Ngerti? Betul. Setelah kamu sudah menunjukkan dari tujuan dulu, yang perintah ke bawahnya yaitu mengamati gambar. Jadi gambar yang ada di sini ini yang terus ke kanan. Jadi kamu lihat dia baik lagi. Di sini ada mawar, ada mangga, ada berbagai macam kacang-kacang, kemudian ada berbagai macam ekosistem. Terus sudah lihat? Di sini kamu perhatikan perintahnya. Perintahnya adalah mengamati pada gambar keanekaragaman tingkat gen. Di sini ada tabel nama tumbuhan, ciri-cirinya warna, bentuk, warna buah, bentuk daun atau rasanya bagaimana, itu kamu kasih masuk. Iya.
ciri-cirinya ada nih, nama tumbuhannya itu apa? Yang kamu pikir begitu, tadi kamu sudah identifikasi begitu. Apa yang kamu lihat, terus kamu identifikasi, oh kalau tingkat gen itu adalah nama tumbuhan itu ini. Kemudian ciri-cirinya itu seperti ini. Iya, jadi nama tumbuhannya tentunya mangga. Oh, berarti warnanya apa? Bunga dari mangga itu apa? Kemudian buahnya seperti apa? Bentuk dari daunnya itu apa? Bentuk daun dari mangga itu seperti apa? Begitu. Dia punya tulang daunnya seperti bagaimana? Keras kah, lembek kah? Bentuk daunnya jarum kah, hitam kah? Atau bentuk jari kah? Itu kan bentuk dari daun, jadi kamu berpikir. Kamu cari tahu. Ya di sini. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis. Kamu sudah perhatikan gambar tadi bahwa keanekaragaman jenis itu apa? Jadi kamu cari juga jenisnya, kemudian kamu kasih masuk nama tumbuhan dari salah satu kecamatan yang dari kamu lihat, kamu identifikasikan. Kemudian dari tumbuhan jenis itu dia punya warnanya apa? Kalau jenis itu apa? Iya, dia punya warnanya apa yang kamu lihat? Terus bentuknya seperti apa? Bulan kah, lonjong kah? Jawabannya di situ kamu lihat jenis pada buah mana. Contohnya ada yang lonjong kah, panjang kah, bulan kah. Jadi kamu identifikasi dia gitu. Dari dia punya ciri-ciri, mulai dari dia punya foto. Kemudian selanjutnya kamu lihat lagi di sini ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Tadi Ibu sudah bilang bahwa kita lihat lagi kembali di sini pengamatan pada gambar. Di sini ada berbagai macam ekosistem yang dulu sudah tampil, mulai dari hutan, semak, perkebunan, karang, laut, kemudian danau. Ini kan adalah bagian besar dari ekosistem. Perintahnya adalah lihat di gambar yang kamu lihat, apakah itu di situ ekosistem mereka. Kemudian faktor biotik dan abiotik yang terjadi dalam satu ekosistem itu apa saja faktor biotiknya? Abiotiknya itu apa? Begitu. Contohnya begini, anak-anak, pada ekosistem itu, ekosistem kolam contohnya. Dalam satu ekosistem kolam itu terdapat dalam satu kolam itu terdapat ada apa saja itu? Ada ikan, ada kodok, ada terakan, terus ada apa lagi? Ada organisasi itu yang paling di bawah itu seperti apa? Kotoran, ada ganggang, ada batu di dalamnya, ada lumpur, ada air. Berarti dalam satu ekosistem kolam itu terdapat faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Sehingga di sini dari perintah DKPD kalau kamu ambil di sini adalah danau, gambar danau, berarti faktor biotiknya itu apa? Yang terjadi interaksi di dalam satu ekosistem itu. Jadi kita kasih masuk dari sini. Jadi guru minta dua ya. Sesuai dengan perintah dalam. Kemudian yang keempat ini kamu lihat tadi yaitu menyebabkan nasional. Setelah kalian melakukan eksplorasi penyelesaian masalah yaitu kalian menjawab tentang masalah. Karena kamu sudah terbuka di kamu jawab di sini tentang masalah dari kamu jawab dari kamu punya urusan kamu harus jawabnya seperti setelah itu kamu menganalisis dia. Jadi analisis dia yang tadi kamu ngomong, kamu menganalisis dia ancamannya apa? Setelah kamu menganalisis dia, kamu bikin dia upaya pelestariannya apa? Kalau keanekaragaman ini terjadi seperti ini, pelestariannya apa? Bisa? Kalau contohnya begini, terumbu karang yang rusak akibat pengeboman ikan, ya toh? Pelestariannya apa? Apa yang kita akan buat? Kalian berpikir seperti itu. Kemudian setelah kamu sudah buat dia punya analisis, kalian berbagi tanggapan, komentar dan saran dari kelompok lain. Jadi pada saat kamu berprestasi, kamu dapat tanggapan saran dari kelompok lain. Kemudian kesimpulannya kamu dapat. Jadi teman-teman nanti berikan tanggapan di kamu berprestasi. Silakan bekerja.
Oke, kelompok 1 siap-siap maju. Sudah? Hambatannya di mana anak-anak? Dari situ bahwa masalah dari video yang saya lihat adalah ini. Contohnya masalahnya apa? Masalahnya adalah kerusakan ekosistem pada hutan savanna. Contohnya. Jadi video yang kamu nonton itu kamu mengidentifikasi permasalahannya itu apa-apa, cepat-cepat harus masuk di situ. Kamu identifikasi dia. Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 1 akan mempresentasikan pengamatan pada video dan gambar. Ini jalan sini biar teman-teman belajar. Oke. Dua dulu ya, oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan video yang tadi kita nonton sama-sama. Permasalahannya adalah pemanasan global, perubahan iklim dan perubahan spesies. Ikut pada masalah video yang tadi kita nonton bersama-sama itu terjadinya perubahan spesies, terjadinya kebakaran hutan karena perubahan iklim. Pengumpulan data untuk permasalahan video. 1. Masalah global. 2. Perubahan iklim. 3. Perubahan spesies. Hasil eksplorasi dari pemanasan global. 1. Alam dan hutan. Alam dan hutan manusia. 2. Pembuangan sampah dari perubahan iklim. 3. Kegunaan spesies. Hasil eksplorasi adalah aktivitas manusia. Pengumpulan data untuk permasalahan gambar keanekaragaman jumlah gen. 1. Bunga mawar. Warna bunga mawar adalah merah, pink, putih, dan kuning. Bentuk bunga mawar yaitu relatif bulat, tersusun dari lapisan-lapisan kelopak bunga. 2. Mangga. Warna mangga warna mangga Hijau dan kuning. Warna mangga, hijau, dan kuning. Ingat,
Rasa angga adalah rasa yang manis atau asam dan berserat. Keanekaragaman tingkat jenis, yaitu 1. Sukun. Sukun berwarna putih. Bentuk dari sukun yaitu bentuk bulat. 2. Nangka. Nangka berwarna hijau dan kuning. Bentuk dari nangka adalah bentuk londong. Keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu gurun. Faktor biotik dari gurun adalah kaktus, palem, kurma. Faktor abiotik adalah udara, cahaya, matahari, tanah, pasir, dan suhu. 2. Hutan hujan tropis. Faktor biotik dari hutan hujan tropis adalah pohon, semak, dan lumut. Faktor abiotik adalah tanah, air, batu, sinar matahari, dan oksigen. Mengembangkan hasil karya. Masalah yang baik pasal telinga. setelah kalian melakukan eksplorasi penyelesaian masalah pada lingkungan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah membuat rumusan masalah di bawah ini. Masalahnya adalah alam dan ulah manusia. Karena kurang sadarnya manusia dalam melindungi lingkungan. 2. Pembuangan sampah. Pembuangan sampah terjadi karena kurangnya kesadaran manusia dalam mengolah limbah. Kemudian analisis ancaman serta upaya pelestarian. Ancaman: hilangnya satu spesies langka. Upaya pelestarian adalah menjaga spesies langka agar tidak punah. 2. Hilangnya pepohonan di wilayah pegunungan. Upaya pelestarian: jangan menebang pohon sembarangan. 3. Hilangnya udara segar di wilayah. Upaya pelestarian adalah mengurangi kendaraan bermotor atau pembakaran sampah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Oke, ada tanggapan dan komentar? Tanggapannya apa? Bocoran atau komentar apa yang bisa dimasukkan ke dalam kelompok ini? Siapa yang bisa? Tanggapannya apa gitu? Ada tanggapan atau komentar? Kalau yang pertama beri tanggapan atau gitu? Ada tanggapan? Ada tanggapan atau komentar gitu tentang mereka punya presentasi? Ada? Silakan.
adalah menjadinya kesalahan seperti terjadinya kebakaran bencana, kebakaran untuk warna bentuk buah warna kuning ketika masih muda dan ketika masa berwarna kuning berbentuk bulat panjang. Yang kedua, mangga dari warna hijau ketika masih muda dan ketika masa berwarna kuning berbentuk bulat dan pendek. Kedua, teman minta jenis satu menggoreng warna hijau kuning berbentuk bulat panjang. Kedua, mawar kuning warna kuning berbentuk bulat dari kanan gambar Cara ekosistem akan dapat ekosistem yang kamu akan dapat burung, tanda burung, ya. Faktor biotiknya ekosistemnya itu burung, faktor biotiknya apa? Betul. perkembangan kehidupan untuk yang kedua perubahan seperti ikan faktor biotiknya apa? Biotiknya apa? Oh, tulis lanjut. Sudah ya? Oke, ini adalah presentasi dari kelompok ada tanggapan? Masih ada? Ini tanggapan untuk kelompok 2 ini apa? Suara apa? Tanggapan apa dulu? Atau mungkin komentar? Cynthia, biasa satu tanggapan baru aku komentar. Ica. Ada? Tidak ada? Tidak ada? Ada komentar tidak ada? Tidak ada. Oke. Terima kasih. Inilah kelompok presentasi dari kelompok 2. Silakan penutup. Bos.
Sudah silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan video: 1. Kebakaran hutan, 2. perubahan iklim, 3. permasalahan globalisasi, 4. kepunahan spesies. Hipotesa pada permasalahan video di atas: 1. Hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air. 1. Hutan saat hujan sehingga terjadi longsor dan banjir. 2. Efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon. 3. Masalah yang dapat mengancam keamanan dan keberlangsungan hidup manusia di dunia. 4. Setiap hewan langka akan menghilang. Keanekaragaman tingkat ekosistem: terumbu karang, padang rumput, faktor biotik, ada ikan, gurita, kepiting, rumput laut, faktor biotik, air, batu, pasir, padang rumput, sapi, kambing, kerbau. Faktor abiotik: tanah, air, cahaya, batu, udara. Setelah kalian melakukan visualisasi sebelumnya, masalah pada langkah sebelumnya, langkah selanjutnya adalah masalahnya kebakaran hutan, kepunahan spesies. Jawabannya ulah manusia yang melakukan perburuan dan penebangan liar. Terus pemburuan data permasalahan video, masalah efek gas rumah kaca, tanah longsor, kepunahan hewan. Hasil eksplorasi: meningkatnya suhu di permasalahan permukaan bumi, air yang meresap ke tanah, menambah bobot tanah yang licin, pelabuhan dan akan bergeser mengikuti jalur lereng. Perburuan hewan, ular, perburuan hewan liar, kerusakan alam dan kejahatan terhadap satwa lainnya. Sumber atau referensi: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, http Semarang Kota, di Universitas Negeri Malang, http Universitas keanekaragaman tingkat gen, bunga mawar, Sansevieria, warna bunga merah, putih, hitam, dan kuning. Hijau bergaris, Tapi dia punya bentuk daun hijau bergaris, warna dari daun hijau, tulang daunnya bergaris, batangnya berduri. Oke.
berwarna hijau muda dan tua. Kecil memanjang dengan ukuran lebih 2 hingga 3 cm dan ukurannya runcing dan bergeri, lebar dan panjang, keras, tegak dan meruncing. Kadang-kadang tiga jenis tumbuhan berbeda. Ciri-ciri warna hijau dan kuning. Bentuk buah bulat atau rambut. Nah, tumbuhan nangka warna warna hijau, kuning muda. Ciri-ciri atau bentuk buahnya ronde. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Ada tanggapan? Ada tanggapan dan komentar atas presentasi dari LKPG yang mereka masukkan, yaitu pemecahan masalah tentang video dan pembuatan gambar. Ada tanggapan? Kelompok satu, kelompok dua, jelas? Jelas ya? Oke, jelas. Kalau jelas, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan duduk. Terima kasih. Beliau Projo. Dari presentasi dari kelompok 2, kelompok 3 yang Jason dengan Presiden Fitri. Mereka mengangkat permasalahan tujuan mereka adalah dari video itu mereka angkat tentang kebakaran hutan dan rumah kaca. Karena ada spesies baru yang kita belum temukan itu. Contohnya di Papua ini masih banyak spesies baru yang belum ditemukan. Sehingga kita harus generasi baru ini apa? Tujuannya dari belajar supaya kita bisa menemukan atau mungkin mengklasifikasikan beberapa spesies baru yang ada di Papua ini. Sehingga keanekaragaman hayati itu sangat perlu dijaga atau dilestarikan. Jadi pada keanekaragaman ini untuk bahas sedikit kita lihat sama-sama bahwa keanekaragaman hayati yaitu ada dimaksud ada 3 tingkat, yaitu keanekaragaman G, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman ekosistem. Jadi keanekaragaman hayati sendiri yaitu keanekaragaman yang terdapat di dalam terdapat di dalam satu planet bumi itu semua makhluk hidup, mulai dari abiotik maupun biotik, mereka saling berinteraksi. Nah, kemudian di dalam keanekaragaman hayati itu kenapa butuh menjelaskan bahwa mereka saling berinteraksi, karena dalam itu mereka memegang peranan yang namanya keseimbangan. Jadi kalau satu rusak, otomatis kita tidak mengalami keseimbangan yang baik, karena kita saling membutuhkan. Nah, kemudian keanekaragaman G adalah keanekaragaman variasi atau perbedaan G yang terjadi dalam suatu spesies atau spesies makhluk hidup. Kemudian keanekaragaman tingkat G suatu organisme dikendalikan oleh gen G yang terdapat di dalam kromosom. Kemudian contoh dari keanekaragaman G yaitu contoh di sini disebutkan menjadi pada manusia. Tadi sekali mengamati teman di sekeliling kita bahwa kita punya, sekalipun kita adalah satu makhluk hidup yaitu manusia, tetapi kita memiliki genetik yang berbeda sekalipun dia itu adalah anak kembar. Kemudian apa itu? Ini adalah contoh dari keanekaragaman G yaitu pada bunga mawar. Kenapa dia dikatakan G? Karena dia ini memiliki apa? Genetik yang sama, tetapi dia memiliki variasi yang berbeda. Sehingga banyak
Yaitu kita lihat ada ayam, kucing. Oh, jadi kalau kita lihat genetik pada kucing, ada kucing rumah, kucing Angora, ada kucing apa lagi? Mereka masuk ke dalam Felidae, kucing famili Felidae. Kemudian ini yaitu keanekaragaman dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup. Nah, ini adalah keanekaragaman. Jadi kita lihat di situ ada palem-paleman. Terus yang pada ibu ambil palem-paleman itu masuk ke dalam keanekaragaman jenis. Di palem-paleman itu ada kelapa sawit, kelapa, pinang, gitu. Kemudian kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu mereka adalah familinya satu, yaitu Fabaceae, tapi mereka punya genus itu berbeda. Nah, ini adalah keanekaragaman jenis contoh pada harimau. Keanekaragaman tingkat ekosistem kita lihat adalah keanekaragaman yang terdapat pada tingkat ekosistem, yaitu interaksi antara berbagai komponen, yaitu biotik dan abiotik. Ada dua ekosistem, yaitu perairan dan darat. Perairan itu disebut dengan akuatik, sementara kalau darat itu disebut dengan terestrial. Sehingga kalau di akuatik itu contohnya adalah laut, danau, rawa, sungai. Kemudian kalau di ekosistem itu dibagi lagi menjadi, kalau di air dibagi lagi menjadi air yang tenang, air yang mengalir, ada lautik dan apa? Biotik. Jadi ada ekosistem di situ yang berperan, sehingga kesatuan dari faktor biotik dan abiotik tidak bisa lepas dari ekosistem. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini tentang ketiga tingkat dari keanekaragaman hayati, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ayo, silakan kita buat kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita tentang keanekaragaman hayati. Ayo, siapa yang bisa buat kesimpulan? Apa itu keanekaragaman hayati? Kesimpulan keanekaragaman hayati adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologis, yaitu mencakup gen, spesies, tumbuhan, hewan, dan ekosistem. Ya, tepuk tangan Mbak. Kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati adalah suatu tingkat yang mencakup seluruh makhluk hidup. Jadi dalam satu makhluk hidup itu terjadi faktor yang terjadi, yaitu faktor biotik dan abiotik yang terjadi di dalam keanekaragaman hayati itu. Sehingga kita harus menjaga keanekaragaman hayati. Jadi anak-anak, materi kita sampai di sini. Besok kita akan mempelajari, minggu depan kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi kita sudah pelajari tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Minggu depan kita akan pelajari tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sehingga kita akan belajar apa itu dia punya fauna dari Indonesia itu apa. Sehingga kita bisa melihat bahwa besok yang kita pelajari itu adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi kamu pulang, kamu pelajari itu, minggu depan kita akan bahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, sebelum kita menutupi kegiatan, Guru
Ucapkan terima kasih untuk presentasi hari ini baik sekali. Mungkin minggu depan lagi akan seperti itu, kita akan masuk terus dalam kerja kelompok diskusi untuk memecahkan masalah yang kita hadapi dalam kita punya pembelajaran. Jadi kita tahu toh bahwa kalau materi ini dari materi ini apa yang saya bisa pecahkan masalahnya, yaitu dengan metode ini kamu bisa memecahkan kamunya masalah dalam video toh. Begitu kamu lihat video langsung kamu bisa berpikir toh, kamu berpikir bahwa ternyata masalahnya ini. Oke,